Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 5, subtema 4, halaman 172. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Terlihat di dalam gambar ada cuaca cerah, mendung, berawan, dan hujan. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Lanjut pembelajaran 1 halaman 173. Ayo mengamati. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Ayo membaca. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Siti bertanya kepada teman-temannya, "Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya? Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya?" Lani menjawab, "Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba." Dayu bertanya, "Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba?" Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Jawab Lani. Dayu bertanya lagi, "Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca?" Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya, kata Beni. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu, kata Siti. Lanjut halaman 175. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Lanjut halaman 176. Ayo membaca. Beni menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Judulnya yaitu Iklim, Cuaca, dan Perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan.
Iklim menyebabkan adanya musim, contoh musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Lanjut halaman 177. Ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Beni? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Nomor 1, misalnya cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Yang ketiga, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Yang keempat, iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Yang kelima, iklim menyebabkan adanya musim. Ayo berdiskusi. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Tanya Beni kepada Udin. Dayu menjawab, buku itu sangat membantu Beni. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Katanya Siti kepada teman-temannya. Udin berkata, teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Beni berkata, saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore ya. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore, kata Lani. Lanjut halaman 179. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Lanjut halaman 180. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Gambarnya rumah ya. Ada pohonnya, terus ada mataharinya. Bagus ya. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Lanjut halaman 181. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, ini tadinya kan lingkarannya 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan pembilangnya kita kurangkan dulu. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap sama, jadi 2/3. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan pembilangnya kita kurangkan dulu. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Penyebutnya tetap sama, jadi 1/3.
Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Mula-mula 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Lanjut halaman 182. Ini potongan kedua. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat. 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Ayo mengamati. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Lanjut halaman 183. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Contohnya ini adalah lingkaran. 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1. 4-nya tetap ya penyebutnya ya, jadi 1/4. Contoh lain, 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan pembilangnya kita kurangkan dulu. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Penyebutnya tetap 6 ya, 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang A, 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Yang B, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5/15 sama dengan 4/15. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Tentu sekarang sudah bisa ya. Lanjut halaman 184. Ayo berlatih. Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Nomor 1, ini 4/5 dikurangi 1/5 sama dengan pembilangnya kita kurangkan dulu ya. 4 kurangi 1 sama dengan 3, penyebutnya tetap jadi 3/5. Yang nomor 2, ini 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan pembilangnya kita kurangkan dulu. 3 kurangi 2 sama dengan 1 penyebutnya tetap ya, 1/5. Yang nomor 3, 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3 kurangi 1 dulu berapa? 2. 2 penyebutnya tetap 4 ya, jadi hasilnya 2/4. Mudah dan bisa dipahami ya. Lanjut halaman 185. Ayo berkreasi. Karya dan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Lanjut halaman 186. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Cobalah lakukan bersama teman-temanmu. Kerjasama dengan orang tua membimbing siswa untuk menjahit veston. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.